Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Pemikiran Islam Kontemporer. Pengantar pemikiran Islam mengawali perjumpaan kita kali ini dengan saya Anita Budiastuti. Baik mahasiswa-mahasiswiku yang berbahagia, kami awali dengan logosentrisme pemikiran Islam. Istilah logosentrisme mengandung dua arti. Yang pertama, tradisi yang mencirikan pemikiran Barat dan berdasarkan anggapan bahwa ada sama dengan kehadiran dan yang benar adalah yang real atau hadir. Kedua, kenyataan bahwa manusia tidak dapat mengungkapkan diri dan tidak dapat berpikir kecuali melalui bahasa, tradisi kebahasaan, dan tradisi teks tertentu. Aspek logosentrisme yang ditekankan Arkun adalah kecenderungan manusia untuk membicarakan realitas dengan mengulang teks sebagai preteks dan memaparkan kenyataan itu secara mensistematisir dalam tradisi teologi dan fikih Islam, tetapi tidak terbatas pada lingkungan Muslim. Dalam pandangan Arkun, ketika membaca sebuah teks, kita harus melihat unsur informasi yang tersirat atau implicit information di dalamnya yang menggambarkan adanya struktur mental serta keterkaitan teks dengan ruang budaya tertentu. Maka dari itu, untuk dapat meneliti hal tersebut, maka dibutuhkan adanya transdisiplin ilmu, baik itu ilmu sejarah, ilmu sosiologi, etnologi, antropologi, linguistik, dan disiplin ilmu yang lainnya. Arkun juga mengemukakan bahwa konsep logos sudah tidak lagi bersifat profetik maupun bersifat dialektis. Logos cenderung mengabaikan pendengar. Pada abad pertengahan, lanjut Arkun, logos kenabian yang open-minded bergeser ke wacana pengajaran atau closed-minded. Disinilah menurut Arkun perlu sebuah analisis wacana. Maka konsekuensi logis dari metode analisis wacana ini adalah perlunya studi sejarah gagasan atau the history of ideas, yang di dalamnya terkait teks atau writing dan reading. Menurut Arkun, sebuah wacana begitu ditulis, ia lepas dari pengawasan penulisnya dan memulai kehidupannya sendiri. Disinilah pembacalah yang menentukan kekayaan atau kehampaan sebuah teks, perluasan atau keringnya teks, serta pengabaian maupun pengaktifan kembali teks tersebut. Dan pembaca jarang sekali menerima sebuah teks dengan memahami semua maknanya sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis. Pandangan Arkun bahwa pemikiran Islam sudah lama mengalami kungkungan logosentrisme seperti yang terlihat dalam tradisi usul fikih yang telah lama memenjarakan proses ijtihad. Proses ijtihad melalui mekanisme ijma', qiyas, dan sunnah Nabi lalu diklaim sebagai representasi wahyu Allah. Padahal
dalam mekanisme atau proses ijtihad itu sendiri pada hakikatnya tidak terlepas dari pemikiran manusiawi para ulama dan juga yang tidak lepas dari proses pembacaan terhadap kehendak Tuhan sebagaimana tercermin dalam Al-Quran. Lebih lanjut, Ar-Qur'an menyatakan bahwa pemahaman tentang religion, culture, and state telah lama terpenjara oleh logosentrisme yang akhirnya mengabaikan local genius atau pluralitas yang mungkin bisa diekspresikan. Pada akhirnya, agama dan budaya menjadi sandi-sandi yang formalistik dan resmi. Pemahaman agama dan budaya menjadi terikat dengan pemaknaan yang sudah mapan atau statis, lalu lupa pada upaya proses pencarian makna yang secara terus-menerus atau dinamis. Agama dan budaya sudah menjadi tulisan fosil keilmuan. Kekayaan nuansa agama dan budaya yang terrefleksikan dalam wacana menjadi tereliminasi dan hilang. Begitu tadi pemikiran Ar-Qur'an tentang logosentrisme pemikiran Islam. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.